Lembab. Itu adalah sensasi pertama yang selalu menyambutku saat kesadaranku merayap kembali. Lembab yang menusuk sampai ke tulang, berbaur dengan aroma anyir debu dan kayu yang lapuk. Aku menarik selimut tipis yang sudah berubah warna menjadi kuning kusam, berusaha mencari sedikit kehangatan di pagi buta yang menyelinap lewat jendela berjeruji. Kreek, kreek. Suara itu lagi. Suara ritmis pagar besi tua di depan rumah yang bergoyang ditiup angin, seperti nyanyian pilu yang mengiringi hari-hariku yang tak berubah. 5 tahun. Sudah 5 tahun suara itu menjadi alarm-alamku, mengingatkanku di mana aku berada, di sebuah rumah tua yang nyaris roboh, di ujung kota yang seolah terlupakan. Lena, jangan cuma bengong. Ayo kerja. Suara Tante Riri, nyaring dan penuh tuntutan, memecah kesunyian. Dia berdiri di ambang pintu kamarku yang bahkan tidak bisa ditutup rapat. Wajahnya yang dulu mungkin cantik, sekarang keriput oleh kekesalan yang sepertinya permanen. Iya, Tante. Sebentar, jawabku lembut, berusaha bangun dari tempat tidur besi tuaku yang berderit. Jangan, sebentar. Kamu pikir kami menghidupimu dengan cuma-cuma? Sudah-sudah, cepat bersih-bersih. Kamar mandi juga kotor. Hardiknya sebelum berlalu, langkah kakinya berderap di lantai kayu yang reyot. Aku menghela napas. Ini adalah rutinitasku. Dianggap beban, diurus kadarnya, dan dikurung dengan dalih, melindungiku, karena dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri. Mereka, Paman Darmawan dan Tante Riri, sepupuku yang seharusnya menjadi keluarga setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan 8 tahun silam, melihatku sebagai seorang Lena yang lemah, pendiam, dan, dalam kata-kata mereka, agak tertinggal. Mereka tak pernah benar-benar mencoba memahami. Aku hanya memilih diam karena lebih nyaman di dunia pikiranku sendiri. Diamku mereka artikan sebagai kebodohan. Kesederhanaanku mereka lihat sebagai kemiskinan. Yang mereka tidak tahu, di balik baju-baju lusuh dan penampilanku yang biasa saja, tersimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Setelah orang tuaku meninggal, seorang pengacara keluarga menyerahkan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya, ada surat wasiat dan sebuah kunci. Kunci itu membuka sebuah safe deposit box di Bank Swiss. Isinya bukan hanya uang tunai, tetapi saham-saham perusahaan teknologi yang dulu ayah investasikan dengan cermat, yang nilainya kini telah membengkak secara tak terduga. Kekayaanku, jika diuangkan, bisa dengan mudah membeli 10 panti jompo mewah beserta seluruh pulau tempat panti itu berdiri. Tapi untuk apa? Bagiku, uang itu adalah kenangan terakhir pada orang tuaku, sebuah warisan yang terasa lebih seperti beban daripada berkat. Dan di rumah tua ini, uang itu sama sekali tidak berguna. Aku tidak memiliki akses ke internet. Ponselku yang tua sudah lama disita dengan alasan tidak baik untukku, dan aku diawasi setiap kali keluar rumah, yang jarang sekali terjadi. Aku meraih buku catatan kecil yang kusembunyikan di balik sebuah papan lantai yang longgar. Di dalamnya, bukan tulisan harian yang menyedihkan, tetapi perhitungan-perhitungan kompleks, nilai saham, dan sketsa bisnis sederhana. Ini adalah satu-satunya caraku menjaga pikiranku tetap tajam dan warisanku tetap hidup dalam ingatanku. Lena! Airnya kok belum dididihkan? Teriak Tante Riri dari dapur. Baik, Tante. Sahutku, cepat-cepat menyembunyikan buku catatanku dan bergegas ke dapur yang sumpek. Paman Darmawan sudah duduk di meja makan, koran lama di tangannya. Dia jarang bicara, tetapi matanya yang sinis selalu mengawasiku, seolah menunggu aku melakukan kesalahan. Dengar, Lena, kata Paman tanpa menatapku. Nanti siang, tukang sampah lewat. Kamu bereskan semua sampah di belakang. Jangan sampai dia komplain lagi. Kita tidak mau menarik perhatian. Iya, Paman. Jawabku sambil menyalakan kompor tua yang nyaris tidak berfungsi. Kamu harus lebih bersyukur, Lena. Ucap Tante Riri sambil menyiapkan teh yang kualitasnya paling murah. Banyak anak yatim yang tidak diurus seperti kami mengurusmu. Kami memberimu tempat tinggal, makanan. Kami bahkan melindungimu dari dunia luar yang kejam. Kamu tahu kan, kamu tidak bisa apa-apa. Aku hanya mengangguk, membiarkan kata-katanya melayang seperti angin yang masuk dari celah-celah dinding. Aku sudah terbiasa mendengar celaan dan nasihat. Mereka adalah bagian dari bertahan hidup di sini. Tiba-tiba, ada suara bel pintu yang nyaring, membuat kami semua terkejut. Hampir tidak ada tamu yang datang ke rumah ini. Paman Darmawan menatapku dengan tajam. Lena, masuk kamar. Sekarang. Tapi, Paman. Tidak ada, tapi. Cepat,
hardik Tante Riri, mendorong tubuhku yang ringkih ke arah koridor. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu, tetapi tidak sepenuhnya. Aku mengintip lewat celah. Paman membuka pintu dengan hati-hati. "Selamat pagi, Pak Darmawan." Suara seorang pria muda yang ramah terdengar. "Saya Andre, dari Sensus Penduduk Tahunan. Boleh saya meluangkan waktu sebentar?" Pamanku tampak enggan, tetapi dia tidak bisa menolak seorang petugas pemerintah. "Silakan, sebentar saja." Aku melihat seorang pemuda berpakaian rapi dengan tas selempang masuk ke ruang tamu kami yang berantakan. Matanya yang jeli sepertinya menyapu setiap sudut ruangan, menangkap kemiskinan dan kelalaian yang terpampang jelas. "Saya perlu data untuk semua penghuni rumah ini," kata Andre sambil mengeluarkan tabletnya. "Hanya saya, istri saya, dan seorang keponakan. Dia sedang tidak enak badan, tidak bisa menemui siapapun," kata Paman Darmawan dengan cepat. Aku bisa mendengar kegugupannya. "Saya mengerti. Nama keponakan Bapak?" "Lena. Lena Wijaya." Jari Andre mengetik dengan cepat. Aku melihatnya mengangkat alis, seolah ada sesuatu yang tidak beres dalam datanya. Hatiku berdebar. Apakah dia bisa menemukan sesuatu? Apakah ada catatan tentang warisanku? Tapi semuanya diatur dengan sangat rahasia, atas permintaan ayah sendiri. Percakapan itu berlangsung singkat. Sebelum pergi, Andre menatap ke arah koridor, tepat ke arah celah pintu kamarku. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mataku. Ada sesuatu di sana, keheranan, atau mungkin penasaran. Dia mengangguk pelan, hampir tidak terlihat, lalu berpamitan. Pintu depan tertutup, dan suasana kembali tegang. "Dasar pengganggu," geram Tante Riri. "Lena, kamu keluar." Aku keluar dengan hati-hati. "Dengar baik-baik." Paman Darmawan mendekatiku, wajahnya berkerut. "Kamu tidak boleh bicara dengan siapapun. Dunia luar berbahaya. Mereka bisa menipumu, melukaimu. Kamu tinggal di sini, aman. Kami yang mengurus segalanya. Apakah kamu mengerti?" "Iya, Paman. Aku mengerti," bisikku. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sesuatu dalam diriku membangkang. Tatapan Andre tadi, itu adalah tatapan orang yang melihat. Bukan melihat seorang pengemis atau orang yang tak mampu, tetapi melihat seorang manusia. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diberikan oleh keluargaku sendiri. Siang itu, saat aku membereskan tumpukan sampah di belakang rumah, pikiranku melayang. Aku ingat masa kecilku, sebelum semuanya berubah. Ayah yang selalu mengajarku tentang investasi dan bisnis, ibu yang membacakan cerita tentang petualangan. Mereka membesarkanku untuk menjadi kuat dan mandiri. Bukan seperti ini. Bukan seorang tahanan di rumahnya sendiri. Kriek, kriek. Pagar besi itu kembali bernyanyi. Tiba-tiba, suaranya tidak lagi terdengar pilu, tetapi seperti seruan. Sebuah panggilan untuk kebebasan. Aku melihat ke langit melalui ranting-ranting pohon beringin yang tua. Sebuah ide mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Mungkin sudah waktunya. Mungkin aku sudah cukup diam. Mereka menganggapku beban. Mereka mengurungku. Mereka mengira kekuatanku telah pudar. Tatapan Andre tidak bisa kulupakan. Di balik dinginnya tembok kamar dan teror halus paman dan tanteku, matanya yang jernih itu bagai percikan api di kegelapan. Itu adalah pengingat bahwa dunia di luar pagar berkarat itu masih ada, dan ada orang yang bisa melihat. "Kamu tadi melihatnya, ya?" bisik Tante Riri malam itu. Suaranya berdesis seperti ular. Mereka pikir aku sudah tertidur. Petugas sensus itu. Dia terlalu banyak bertanya. "Tenang saja, dia sudah pergi," jawab Paman Darmawan, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. "Data Lena bersih. Semua dokumen warisan sudah kita urus. Tidak ada yang akan tahu." Kata-kata itu membuatku membeku di balik pintu. Mereka mengurus dokumen warisan? Selama ini aku pikir mereka hanya menyita dokumen kematian orang tuaku dan surat-surat biasa. Apakah mereka tahu lebih dari yang kuduga? Atau jangan-jangan mereka memang sengaja mengurungku untuk menguasai harta itu? Keringat dingin mengalir di pelipisku. Jika mereka tahu tentang kekayaanku, maka ini bukan lagi tentang menganggapku beban. Ini adalah penjara yang disengaja. Keesokan paginya, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. "Lena, tolong buang sampah ini ke ujung jalan." Truk sampahnya mogok, jadi mereka tidak bisa masuk. Perintah Tante Riri, wajahnya masam.
Jangan lama-lama. Langsung pulang. Ini jarang terjadi. Biasanya mereka tidak mengizinkanku melangkah keluar pagar. Jantungku berdebar kencang. Ini kesempatanku. Dengan tas sampah besar di tanganku, aku berjalan melewati pagar besi yang selalu berderit. Udara pagi yang segar terasa asing di paru-paruku. Langkahku terhuyung-huyung, bukan karena lemah, tetapi karena campuran adrenalin dan kebebasan yang tiba-tiba ini.